Kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33, Yeremia 33, Yeremia 33 ayat 1 hingga 13. Mari kita berdoa. Hari yang mulia, hari yang kudus, hari pemberian Tuhan kami. Dalam perjalanan sejarah Gereja Kristen Injili di tanah Papua, hari ini Tuhan membawa kami melangkah kembali dan mengingat akan sejarah di mana Allah berkehendak atas tanah ini. Allah berkehendak atas kemajuan bangsa, masyarakat, pribumi di atas tanah ini. 66 tahun yang lalu, setelah 101 tahun standing di atas tanah Papua, maka atas perkenan Tuhan dari kurang lebih 101 tahun Injil disampaikan oleh standing, Allah telah menetapkan bahwa di atas tanah ini secara mandiri, secara lembaga, secara organisasi, gereja Tuhan didirikan. Gereja yang sangat ekumenis, gereja yang bukan hanya berpikir tentang pergumulan masyarakat pribumi tanah Papua, tapi bagaimana ia memikirkan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di atas tanah ini, supaya baik alam, angin, makhluk ciptaan Tuhan, tetapi juga masyarakat pribumi dan seluruh anak-anak sejauh yang Allah panggil untuk datang, tinggal, menetap, berkembang dan merasakan berkat Tuhan di atas tanah ini, dapat masuk dan menikmati Injil Tuhan itu. Dan hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen di Injili di tanah Papua, secara khusus jemaat Tuhan, Jemaat Penabur Jaya Asri, kami mensyukuri kasih Tuhan 66 tahun GKI berjalan menjawab panggilannya. Dan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 33, Yeremia pasal 33 ayat 1 hingga ayat 13. Tuhan, mari utus kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, membuka mata batin kami, membuka pikiran kami, menancapkan iman pengharapan yang kokoh, membuat kami melihat sejauh yang Tuhan lihat, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam suasana syukur HUT GKI yang ke-66 tahun, kami semua yang terpanggil mengucap syukur. Tuhan berkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, tetapi juga jemaat yang mendengar, supaya kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon, amin. Yeremia 33 ayat 1 hingga 13, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk bertempur melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini,
oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadapku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan segala kota akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Dan kota-kota pegunungan, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang hitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini dikatakan yang berbahagia. Kita membaca merenungkan firman Tuhan tapi melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kemuliaan bagi Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. 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 Oke, sapa di samping-samping. Hai. Oke, kurang bersemangat. Hainya pakai senyum, pakai hati. Hai. Iya. Selamat ulang tahun. Bagaimana perasaan hari ini, penampilannya berbeda? Iya. Ada sukacita? Amin. Ulang tahun itu selalu identik dengan sukacita, dengan bahagia, dengan pernak-pernik. Karena itu kita bersyukur hari ini penabur sudah buat pernak-pernik yang luar biasa menunjukkan sukacita ada di tempat ini. Amin. Iya. Hari ini dalam usia GKI yang ke-66 tahun, usia yang muda, bukannya kemarin hari apa ya, saya sudah lupa, saya bawa materi di sini. Sabtu, iya, tentang trauma healing. Kita bicara juga tentang usia ya. 66 tahun itu bukan usia yang muda, tapi juga bukan usia yang tua sekali ya. Ya. 60 tahun itu masih bisa bergerak, beraktivitas. Masih produktif tidak? Masih lah, iya toh? Masih bisa. Kalau kita keluar negeri, orang yang 66 tahun tuh gagah-gagah ya. Iya toh? Iya. Mungkin karena kita harus atur makannya, terus rajin olahraga, ya. Supaya kita fresh begitu. Tapi bukan tidak fresh, hari ini kita fresh. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. 66 tahun GKI berdiri dengan mandiri, gereja yang sangat oikumene,
Gereja yang sangat terbuka, gereja yang tidak menutup diri, gereja yang tahu bahwa ketika Tuhan hadir di sini bukan hanya untuk orang Papua, bukan hanya negeri ini, tetapi gereja yang terbuka karena mereka percaya nanti di sorga itu bukan hanya ada keriting, rambut, kulit hitam, tetapi ada putih, ada coklat, dan ada macam-macam. Karena itu ada sebuah kerinduan bahwa tanah ini, gereja di sini akan menjadi gereja yang menghadirkan sorga. Karena itu ada lagu bilang sorga kecil jatuh ke bumi. Ya, semua orang datang di sini bukan punya rumah tapi diterima seperti punya rumah. Ya, datang kalau mau kembali ke tempat asal pasti cuma jalan-jalan. Tahu di sini ada rumah ya, karena di sini sudah nyaman, tenang. Ini bagian dari bagaimana Injil bertumbuh dengan baik. Bagaimana dulu para pendiri gereja ini yang tidak seheboh kami, tidak sehebat seperti kami yang sampai S2 doktor, yang tidak punya HP, yang tidak punya kendaraan, yang hanya menggunakan kaki, kapal laut, mau naik ke gunung harus punya komitmen siap mati sampai di atas supaya orang bisa terima Injil. Mereka buat sampai hari ini kita buah daripada Injil itu, dan kita bisa duduk. Dulu itu orang bilang mau pergi datang ke Papua harus berani ya. Iya, tapi Injil buat sekarang semua orang berani datang ke Papua karena diterima. Dia bukan hanya terima orang seiman, tapi siapa saja datang. Rumah ini menjadi lambang sorga bagi siapa saja. Itu benar? Amin. Iya. Dan dalam perjalanan gereja hari ini 66 tahun, kita akan mengevaluasi diri sejauh apa kita berkarya dalam panggilan Tuhan itu. Dan dalam pembacaan dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13 menjadi bahan perenungan kita bersama dalam syukur GKI yang ke-66 tahun. Tema yang diberikan Tuhan Allah sumber pemulihan Papua dan dunia. Tuhan Allah sumber pemulihan Papua dan dunia. Pemulihan itu berasal dari kata pulih ya. Tadi saya buka di Kamus Bahasa Indonesia, bilang pulih itu berarti sudah sembuh dari keadaan yang sebelumnya kurang baik. Sembuh menjadi sehat, menjadi sama seperti awal sebelumnya. Ya, dan kalau pemulihan itu proses, tindakan proses menuju kepada pulih itu. Jadi tindakan proses menuju kepada pulih itu. Saya kemudian berpikir ya ampun, kalau kita bicara tentang proses ini tidak ada proses yang menyenangkan. Tidak ada proses yang buat orang bisa tersenyum. Tidak ada. Karena proses itu mengizinkan diri kita untuk dibentuk. Ya, seperti bejana di tukang periuk itu, di tangan tukang periuk itu, kalau dibentuk tidak sesuai dia akan kasih hancur lagi, kemudian dia akan bentuk sesuai. Jadi proses menuju kepada pemulihan itu harus butuh komitmen, kesediaan hati, keterbukaan, dan keinginan yang kuat. Dikatakan Tuhan Allah sumber pemulihan. Jadi proses menuju dibuat menjadi lebih baik. Bisa seperti semula, tapi juga bisa lebih dari semula. Karena saya beriman ya, ketika kita hari ini sehat, melewati sakit yang parah, kemudian dibangkitkan hidup, kita tidak, kalaupun kita pulih, kita tidak ukurannya sama seperti sebelumnya. Kita mengalami kematangan, kita memiliki pemahaman yang berbeda, kita memiliki syukur yang berbeda, kita memiliki kekuatan yang berbeda, kita memiliki semangat yang berbeda dari sebelumnya. Respon kita semakin peka dari sebelumnya. Begitupun orang yang mampu melewati perapian pencobaan, dia akan pulih seperti semula. Tapi cara pandang, pemahaman, kekuatan, semangat hidup, daya juang pasti depo kapasitas semakin tinggi lagi dari sebelumnya. Dan karena itu Israel dalam pembacaan ini ada dalam proses itu. Israel dalam pembacaan ini ada dalam proses itu. Sebenarnya kalau kita berpikir seperti Nabi Yeremia, ya kalau saya baca tentang Yeremia, saya bilang Yeremia ini memang nabi yang luar biasa sekali. Ya, dipanggil dan menjadi nabi yang sendiri.
di tengah-tengah bangsa. Sendiri itu tidak diterima. Yeremia justru sendiri di tengah-tengah bangsa itu. Berjuang menyampaikan suara kenabian Allah yang berseru harus bertobat. Karena kalau tidak hukuman yang akan datang ini tidak akan terelakkan. Dan Tuhan sudah bilang sama Yeremia, saya akan kasih hukuman bagi Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam sesuai dengan ketetapan, perintah dan aturan-aturan yang Tuhan kasih. Ya. Pada saat Nabi Yeremia hidup, waktu itu bangsa Israel mengalami pergolakan yang luar biasa. Jadi ketika mereka tidak taat setia, Tuhan bilang bahwa sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, saya akan menghukum mereka. Dan saya akan memakai bangsa lain untuk menghajar Israel supaya sadar. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan menghajar Israel sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan, ini bagian dari proses pemulihan. Ini bagian daripada proses pemulihan. Kalau kita baca Yeremia, betapa duka citanya hati Tuhan Allah bagi Israel. Ada 10 hukum Tuhan yang sering kali kita baca hari Minggu. Ya, Hukum yang ketiga itu, hukum pertama dan kedua itu jelas lah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan sudah bilang dari jauh-jauh hari, aku pencemburu, aku memang pengasih. Kasihku itu luar biasa, tidak berkesudahan, sangat mengasihi. Kalau sudah jatuh cinta, bucin Tuhan itu ya. Ya, sini kan anak-anak muda bilang bucin ya. Ya. Tuhan itu seperti begitu, gara-gara bucin, kalau dia cemburu, cemburunya hancur-hancuran ya. Sangat cemburu. Dia cuma bilang satu, asal kamu berjalan dalam perintahku, kalian taat, kalian setia. Mengasihi aku dengan segenap hati, ada di Ulangan 6. Mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Aku akan menjadi Tuhan Allahmu. Aku berjanji aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Aku akan berjalan di tengah-tengah kamu. Aku akan mengiringi kamu. Aku akan ada selalu dalam segala keadaan. Aku pastikan kalian akan naik jadi kepala dan tidak akan pernah turun jadi ekor. Kalian akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Itu janji Tuhan. Tapi dia bilang, selama kalian pegang perintah itu, jalan dalam ketetapan itu, kalian diberkati. Tetapi selama kalian keluar dari ketaatan ketetapan itu, maka ketahuilah, tidak segan-segan aku untuk menghajar kalian. Aku akan menggunakan tanganku yang besar untuk membawa kalian melihat pelanggaran-pelanggaran. Nah, selepas Raja Daud datang ke Salomo. Selepas Salomo, Israel sudah benar. Mereka lihat negara-negara, melihat bangsa-bangsa lain, mereka pingin seperti mereka, mengambil perempuan, kemudian gara-gara hidup dengan perempuan lain, mereka juga membawa dewa-dewa, membawa Baal-Baal menyembah. Kalau kita baca Yeremia, Tuhan bilang apa? Sampai dosa yang kamu buat itu tidak pernah terpikirkan dalam pikiranku, tidak pernah muncul. Aku tidak pernah menyangka kalian akan berbuat dosa sebejat ini. Bagaimana tidak? Mereka bukan hanya pergi ke tempat dewa untuk menyembah, mereka bawa Baal-Baal itu, mereka bawa dan dirikan di pelataran bait Allah, yang dimana di tempat itu Allah berjanji, di sini aku akan datang tinggal di tengah-tengah kamu. Ketika kamu berdoa, kamu meminta, aku akan mendengar. Tapi di dalam rumah itu mereka membawa Baal-Baal di pelataran dan menyembah. Mereka juga membangun korban-korban persembahan. Kemudian mereka mengorbankan persembahan. Bukan hanya di pelataran, mereka bangun sebuah dewa yang besar. Dan kemudian bawa dalam rumah ibadah. Tuhan marah, Tuhan kecewa. Tempat di mana aku dipuja dan dimuliakan, di situ kamu gantikan dengan Baal-Baal. Bukan hanya itu, Tuhan menangis hancur-hancuran. Kenapa? Anak-anak
anak dari para raja saat itu, perempuan, laki-laki mereka korbankan menjadi persembahan untuk dikasih kepada dewa. Tuhan marah, Tuhan cemburu, Tuhan tidak suka. Ini tidak pernah saya kasih ajar. Kenapa kalian lakukan itu? Karena itu Tuhan memakai para nabi-nabi. Sampaikan kepada mereka, bertobat, bertobat, bertobat. Sebab jika tidak bertobat, aku akan menghukum mereka. Dan ketika masanya Yeremia datang, Yeremia bilang, sudah tidak bisa lagi mengelak hukuman ini. Hukuman pasti datang. Karena itu bertobat, bertobat. Siapa tahu Tuhan merubah keputusannya. Bertobat, bertobat. Siapa tahu ketika kalian bertobat, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menarik kata-katanya. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca Tuhan bilang apa? Jangan berdoa untuk mereka, jangan berpuasa untuk mereka, karena aku sudah memalingkan mukaku dari mereka. Begitu sakit hatinya Tuhan ya. Begitu sakit hatinya Tuhan melihat bangsa Israel seperti begitu. Sakit hati sekali. Dan dia sudah sudah keluar dan tidak lagi menatap bangsa Israel. Jangan berdoa bagi mereka, ya, jangan berpuasa bagi mereka, karena aku tidak berkenan bagi mereka. Bahkan dikatakan bahwa ia akan membunuh, ia akan menyerahkan mereka kepada pedang, ia akan menyerahkan mereka kepada penyakit, ia akan menyerahkan mereka kepada pembuangan. Dia bilang sama Yeremia, sekalipun Harun dan Musa datang ke tempat ini untuk meminta aku tidak akan menarik hukumanku dari mereka. Betapa Allah sakit hati. Dan Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang sangat lemah lembut. Kenapa? Ketika dia diminta Tuhan untuk menyampaikan nubuatan, dia melihat Israel tidak mendengar, dia sedih. Tetapi ketika dia balik belakang kembali berjumpa dengan Allah, dia merasa sedih juga kepada perasaan Allah yang sedih karena sikap bangsa Israel yang tidak taat dan setia. Karena itu kalau kita baca dalam pembacaan ini, sesuatu yang agak sedikit berbeda. Pada ayat 32, Yeremia datang menyampaikan kepada Raja Sedekia Yehuda bahwa semegah apa, sebesar apapun kau berusaha mencari bantuan dari bangsa-bangsa lain untuk melawan Babel, orang-orang Kasdim, sesungguhnya kau Raja Yehuda yang akan ditarik dan dibuang dalam pembuangan di Babel. Wow, dia tidak suka. Kemudian panggilan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi bilang, tidak Bapak, para Tuhan yang mulia, tidak akan sampai itu yang mulia ditangkap. Tapi Yeremia bilang tidak, bahwa Raja Sedekia Yehuda akan dibawa ke Babel. Karena Sedekia tidak senang, maka kita baca di ayat 1-2 itu, di sana dikatakan firman Tuhan datang ketika ia ada sebagai seorang tahanan di pelataran kerajaan. Ya, Sedekia marah, Sedekia suruh mereka, tangkap dia, tahan dia di pelataran itu. Sampai saya bilang bebaskan, baru bebaskan. Dan karena itu ketika dia baru saja menyampaikan tentang penghukuman, datanglah firman Tuhan yang kedua. Katakan kepada dia, berserulah kepadaku. Tuhan minta apa Yeremia? Berserulah kepadaku. Maka dikatakan di sana, berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah. Di sini dikatakan bahwa ketika Yeremia menyampaikan hukuman Allah, Yeremia pun bergumul dalam hatinya. Dia ada rasa sedih. Dia bertanya bagaimana nasib bangsa ini ketika dibuang. Karena Bapak Ibu, Israel punya kebanggaan. Satu, disebut sebagai umat pilihan Allah. Kedua, bait Allah yang menjadi lambang kemegahan mereka. Yang ketiga, Kanaan atau Israel itu sendiri, negeri perjanjian. Mereka penuh keyakinan bahwa Israel itu tanah yang berbeda, diberikan Tuhan secara khusus kepada mereka. Karena itu ketika Tuhan melihat mereka begitu megah, berbangga dan bermegah, Tuhan bilang, apa yang kau banggakan, apa yang kau megahkan itu akan kuratakan dengan tanah, sehingga kau tidak punya alasan lagi untuk bermegah. Dan karena itu bait Allah diruntuhkan sampai tanah. Israel dikatakan kalau ayatnya yang ke-10, 11, 13, 12, 13 dikatakan kota itu digambarkan kota yang mati tidak ada. Dikatakan pada pasal-pasal sebelumnya ketika
Yerusalem. Karena itu sudah jadi puing-puing. Kota itu melambangkan, menunjukkan bagaimana kemarahan Allah. Tetapi situasi berubah. Ketika dikatakan bahwa berserulah kepadaku akan kusampaikan sesuatu. Apa yang digumuli oleh Yeremia itu? Tuhan nyatakan bahwa tidak selamanya Tuhan menghukum. Akan ada masa depan ketika masa penghukuman itu selesai. Tidak selamanya Tuhan menghukum. Tidak selamanya Tuhan mengajar. Proses itu pasti ada akhirnya. Dan akan membuat mereka lebih dimuliakan lagi. Karena itu dia menyampaikan bahwa ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Bagaimana Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan akan mengangkat derajat mereka. Pertama-tama proses pemulihan itu ditujukan kepada umat Israel. Dan tanah atau bangsa itu, ya, tanah yang menjadi rumah, ya, Yerusalem yang menjadi rumah tempat tinggal mereka. Pertama dikatakan bahwa ia akan memberikan kesehatan, ia akan memulihkan mereka. Dia meneguh, ya, aku akan menyembuhkan mereka. Bangsa Israel butuh dipulihkan, Bapak Ibu. Keadaan Israel membuat mereka trauma. Bukan hanya menyaksikan negeri yang runtuh. Bukan hanya menyaksikan bait Allah yang runtuh. Status mereka yang mulia sebagai umat pilihan Allah dibawa sebagai tahanan. Tuhan bilang, kalau hari ini mereka hancur di dalam tanganku. Dan aku akan memulihkan mereka. Aku akan memulihkan mereka. Aku akan menyehatkan mereka. Tubuh mereka, hati mereka, batin mereka, sedalam apa luka yang mereka alami, aku akan memulihkan mereka. Tuhan katakan sekali lagi, ya, kusembuhkan mereka. Itu berarti pasti akan dilakukan. Tidak mungkin tidak akan dilakukan. Allah pasti akan memulihkan mereka dengan caranya. Yang kedua, bahwa Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mensejahterakan mereka. Situasi Israel yang megah, yang luar biasa, jatuh semiskin-miskin mungkin sampai tidak punya apa-apa. Tuhan bilang dari titik nol kejatuhan aku akan mensejahterakan mereka. Bahkan ketika mereka ketakutan, aku pastikan akan ada penjagaan berlimpah-limpah bagi mereka. Ini bentuk pemulihan Allah. Dan bukan hanya pemulihan itu saja. Tuhan bilang apa? Aku akan hadir dan mentahirkan bangsa ini. Bukan hanya pribadi, tapi bangsa secara kelompok ini. Aku akan mentahirkan mereka. Inilah bagian terpenting. Kalau dosa yang membuat mereka jatuh, maka dosa itu juga yang Allah datang untuk tahirkan mereka. Allah kuduskan mereka. Allah pulihkan mereka. Bahkan bukan hanya dipulihkan, tapi negeri ini, tanah ini yang suram, yang tandus, yang tidak akan diberkati, yang sudah jauh dari berkat, tidak ada tanda-tanda kehidupan, diberkati Tuhan. Dikatakan ayat 10 sampai 13. Yang tidak ada manusia, yang tidak ada hewan, yang tidak ada ternak, yang tidak ada tanaman. Dikatakan bahwa apa? Tuhan pulihkan itu. Bahwa di sana akan menjadi pusat kegirangan. Di sana akan menjadi pusat sukacita. Di sana akan menjadi pusat peribadatan. Di sana akan menjadi pusat doa. Dan semua orang yang merasakan dan mampu melewati proses itu akan berdiri dengan tegak, memuji Tuhan, berkata bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya tidak selamanya Tuhan menghukum. Tidak selamanya Tuhan menghajar. Dia Allah yang berbelas kasihan, penuh cinta kasih. Karena itu dia selalu ingat siapa milik kepunyaannya. Sama seperti orang tua toh, kalau anak nakal dorang pukul, benar? Pukul. Tapi nanti malam dong rasa sedih. Ada yang datang, polo, cium, ada yang berdoa. Kenapa? Dia tahu anaknya buat kesalahan. Dia punya beban emosional, tanggung jawab emosional untuk merubah dia. Kadang-kadang bicara tidak cukup. Jewer telinga tidak cukup. Pukul kaki tidak cukup. Dia rasa harus ada yang lebih. Dia akan putar pikiran bagaimana supaya anaknya yang sudah keluar dari jalur ini bisa kembali. Dengan harus menerima resiko-resiko itu dia berjuang. Kadang-kadang dia harus gantungkan perasaan. Supaya apa? Anak
yang dicintai, anak yang dikasihi. Mungkin kali ini ketika Bapak proses, anak marah-marah Bapak sampai pergi, tapi Bapak tetap mau pakai cara supaya dia datang kembali. Itu Tuhan bilang, kalau orang tua saja mau berusaha yang terbaik untuk dia punya anak, masakan aku yang memberi nafas, aku yang segambar, aku yang serupa, aku yang memberikan janji-janji keselamatan, tidak mampu memberikan yang terbaik bagi kamu. Dan karena itu sama pun seperti Israel. Tuhan bilang sama Yeremia, lihatlah negeri ini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku pastikan kau Yeremia untuk tidak meratap lagi, bahwa sehabis ini aku akan mengembalikan dan memulihkan mereka. Karena mereka milik kepunyaan. Ini yang disebut pemulihan. Allah sumber pemulihan. Kalau dia sudah pakai otoritasnya untuk memulihkan seseorang yang dikasihi, mau siapapun datang untuk bilang berhenti, tidak. Kalau dia sudah harus lewat lembah kekelaman itu, dia izinkan lewat, mau orang pakai kekuatan model apapun, Tuhan bilang tidak. Dia yang milik saya, bukan milikmu. Saya akan membuat dia sampai menjadi serupa denganku. Walaupun dia harus melewati berbagai macam bentuk api, aku pastikan setelah dia keluar, dia akan menjadi emas yang murni. Ada dalam proses Tuhan itu, butuh keterbukaan hati, butuh kerendahan hati, kesiapan hati. Untuk ini aku Tuhan, aku siap diproses. Israel tidak paham, tapi Tuhan tidak butuh mereka untuk memahami. Yang pasti Tuhan tahu bagaimana dia membawa arah Israel ini untuk kembali kepada status semula, yaitu umat pilihan Allah. Cukup waktu yang lama, akhirnya mereka kembali ke Israel. Dan apa yang menjadi janji Tuhan itu tercukupkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Menjadi gereja Tuhan itu tidak gampang. Ketika kita mengambil komitmen untuk ada dalam genggaman Tuhan, kita juga harus bersedia untuk diproses dalam cara Tuhan. Kita pernah berdoa meminta yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita minta baik, tapi yang Tuhan rancangkan lebih baik daripada apa yang kita miliki. Karena itu ketika kita meminta, dia memberkati, tetapi dia membawa kita melampaui apa yang kita minta untuk berjumpa dengan tanda-tanda heran. Karena ia merencangkan kita untuk menjadi serupa dengan dirinya, bukan menjadi serupa seperti yang kita mau. Menjadi gereja Tuhan akan Allah dandani dan hiasi kita menjadi maksimal dan serupa. Jadi ketika kita bilang aku melangkah di dalam engkau, bergerak di dalam engkau, menjadi gerejamu, baik ketika majelis jemaat, badan pelayan unsur, hamba Tuhan, gereja Tuhan, kita harus memberi diri untuk bergerak dalam gerakan Allah, dalam cara pandang Allah, dalam pikiran Allah, dalam nilai-nilai Allah. Dan ketika kita keluar, dia nggak akan kasih tangannya kembali. Karena itu kalau ada bapak yang salah jalan, dia pasti tegur. Ada istri yang salah jalan, dia tegur. Ada majelis yang salah jalan, dia panggil pulang. Dia tidak peduli cara apapun. Kau rasa sakit, tidak apa-apa anak, hari ini kau menderita, tapi besok kau akan bilang saya begitu baik. Kau akan sama seperti Israel yang akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya ia baik untuk selama-lamanya. Ya, itu cara Tuhan ketika Tuhan berkomitmen. Jadi ketika Tuhan berproses, gereja ini GKI 66 tahun, kapan menuju kesempurnaan? Tidak akan menuju kesempurnaan, karena pekerjaan kesempurnaan itu hanya Tuhan Allah. Masing-masing hanya taruh 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang dia punya untuk melayani Tuhan, selebihnya nanti Tuhan akan sempurnakan. Begitu juga orang ketika ada dalam pernikahan kudus. Wah, memulai itu tidak gampang, tetapi jalan-jalan apa yang kau punya taruh. Kita tim kerja, kita berpikir bersama bagaimana mengupayakan tentang lembaga ini supaya tetap kuat. Mau hancur, mau dapat tantangan, cobaan, kita sama-sama harus berdoa. Jalan sebagai tim. Nanti Tuhan Allah yang mengiring ini. Masuk dalam proses Tuhan juga seperti begitu. Jadi kalau suami salah, Tuhan tarik. Istri salah, Tuhan tarik. Anak salah, Tuhan tarik. Tapi harus melewati proses salah. Begitu pula dengan gereja Tuhan. Hamba Tuhan, GKI di tanah Papua. Orang bilang hidup di dalam dunia tidak mungkin tidak dapat tantangan. Dunia ini keras kawan. Kalau tidak lengket sama Tuhan, kalau tidak kuat sama Tuhan, kita akan terhisap, kita akan terhilang, dan kita akan habis oleh dunia ini. Tetapi kalau kita lekat pada Tuhan, menjadi serupa gereja yang berpusat pada Tuhan, dalam gerakan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, ya. Tantangan cobaan ada baku gesek, tapi Roh Kudus tetap tuntun, pimpin,
Di sini terada yang pu gereja, Tuhan Allah yang pu gereja. Ya, GKI juga Tuhan Allah punya. Seperti begitu. Karena itu kerja taat, tidak taat, setia, tidak setia. Semua dapatnya ukuran. Iya toh? Dan pekerja hari ini kita bekerja, besok juga Tuhan akan datangkan orang lain untuk bekerja. Jadi ketika kita ada, hari ini kita belajar. Baik dalam HUT GKI 60, gereja umat Tuhan. Harus ketika mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan, kita berjalan dalam cara Tuhan. Kita dipulihkan dan ada dalam jalur proses Tuhan itu. Karena itu pemulihan ini menunjukkan bagaimana kita berjalan menuju kepada kesempurnaan Allah. Hari ini pun kita ada di sini. Ketika kita ada merayakan HUT GKI dalam panggilan pelayanan penabur ya. Gereja ini kalau tidak salah berapa tahun usianya? 16 tahun. Kemarin saya dengar bagaimana orang tua, dua orang yang pendiri ada di sini dan menceritakan bagaimana upaya membangun gereja ini. Kita punya bangun ini cuma satu supaya di sini orang datang beribadah. Amin. Kita nih ada Batak, ada Toraja, ada Papua, ada macam-macam. Hanya karena satu ingin beribadah kepada Tuhan, gereja ini ada. Semua punya ego, semua punya nilai-nilai sendiri, idealisnya. Tapi karena gereja semua patahkan itu. Akhirnya apa? Lihat keberagaman ini hidup dan bersekutu bersama-sama. Kita menyisihkan perbedaan itu. Kita menyisihkan ego itu supaya apa? Saudara saya, kita beribadah berjumpa dengan Allah. Nah, ketika kita bilang seperti begini bukan berarti semua berakhir di sini. Proses masih tetap ada. Proses penyangkalan diri untuk menyempurnakan pelayanan ini menjadi serupa dengan Allah. Majelis harus salib diri setiap hari. Firman bilang apa? Siapa mau ikut aku? Ia harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Karena itu gereja ini perlu dibawa dalam ketaatan, kerendahan hati, takut akan Tuhan. Paulus bilang apa? Merendahkan diri. Supaya ada satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Tapi kalau sombong sedikit muncul, hati-hati. Kalau merasa diri paling lebih dari yang lain, hati-hati. Tanda-tanda menuju ke perpecahan. Karena itu mari kita syukuri. Sebab sebagai gerejanya, Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Menuntun kita. Dia memproses. Kita berjalan menuju kepada kedewasaan, kemandirian, kematangan. Untuk saling merangkul. Mari kita berdoa. Supaya 16 tahun ini kita pegang tangan. Mari kita punya komit. Menjadi warga gereja Tuhan yang menciptakan damai. Yang menghadirkan damai sejahtera. Yang membuat bagaimana dari tempat ini semua orang melihat ada Allah di tempat ini. Ada Yerusalem. Sehingga semua orang akan merasakan kasih karunia Allah. Kita dipanggil Tuhan. Juga secara pribadi untuk melihat jauh di dalam diri kita. Bahwa hari ini seperti Israel. Tuhan mau bilang bahwa kita terus diproses. Pribadi lepas pribadi. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Karena itu mari kita menyerahkan diri kita. Kita menanggalkan apa yang di belakang kita. Kita minta ampun untuk semua kelemahan, kekurangan kita. Dan kita mau taruh diri kita sebagai gereja Tuhan. Untuk berkomitmen. Bapak ini aku pribadi. Kau bisa pakai aku untuk suami, istri dan anak-anakku. Aku siap diproses. Karena aku percaya prosesmu memuliakan aku. Prosesmu mengangkat derajatku. Prosesmu membuat aku menjadi berkat. Begitupun gereja ini. Hamba Tuhan dan majelis jemaat. Kita bersyukur. GKI selalu melambangkan dirinya sebagai gereja yang oikumenis. Karena itu kalau dia oikumenis jangan kita buat perbedaan di dalam gereja. Gereja tidak menghadirkan perbedaan. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada kelompok-kelompok. Perbedaan justru menjadi kekayaan yang mampu merangkul kita satu dengan yang lain. Katakan selamat ulang tahun untuk yang lain. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk Tuhan yang kasih GKI 66 tahun. Semoga Tuhan buat kita semakin dewasa. Saling cinta kasih satu dengan yang lain. Hingga ketika Tuhan datang. Bapa kami masih ada dalam prosesmu. Kiranya kita semakin dimuliakan menjadi gambar.
Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur.